Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencurian-pencurian yang begitu banyak ya, dalam pemerintahan, dalam rejim kemarin itu membuat kita nggak berkah ya. Rasulullah itu menghukumi atau merespon sahabat Rasulullah itu bisa nggak selamat dalam kehidupan di akhirat gara-gara hanya ngambil sebuah mantel ya, sebuah mantel itu sebuah jaket ya, dalam perang Khaybar itu. Padahal itu didikan langsung Rasulullah ya. Persoalan mantel, berapalah harga mantel itu? Semahal-mahalnya nggak sampai 1 juta mungkin. Itu bisa membuat orang itu nasibnya tidak berada di satu masa depan yang dia inginkan ya. Apalagi orang lebih dari mantel itu meraup kekayaan, berlomba-lomba mengambil milik orang lain saat dia berkuasa. Apakah tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan mengambil hak orang lain yang lebih dari mantel di zaman Rasulullah itu bisa membuat orang itu atau membuat dirinya itu selamat ya, di akhirat. Dan tindakan ini justru menghancurkan semua sistem kejujuran yang harus dibangun dan melandasi setiap kebahagiaan dan setiap kesejahteraan yang ingin dicapai. Tanpa kejujuran, tanpa kesucian harta tidak mungkin lahir sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan. Kita baca hadis Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki cara berpikir kita ya. Dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, lama kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun wa fulanun syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalla innani ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw iba'in aw iba'atin aw iba'atin rawahu Muslimun. Ketika terjadi perang Khaybar, ada sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghadap kepada Nabi, kepada beliau. Kemudian mereka mengatakan si fulan itu mati syahid, fulan juga mati syahid. Sehingga ketika mereka bertemu dengan seseorang di tengah jalan, mereka mengatakan fulan mati syahid. Ini ucapannya didengar oleh Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak sama sekali. Sesungguhnya aku melihat fulan masuk neraka karena sehelai mantel yang disembunyikan dari hasil rampasan perang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman bab kerasnya keharaman penggelapan dan bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang mukmin. Penjelasan kata nafarun. Apa arti nafarun? Nafarun itu beberapa orang. Kata ini adalah bentuk jamak yang tidak ada mufrad, tidak ada bentuk tunggalnya. Kata ini digunakan untuk seluruh manusia seperti nafir, dan juga digunakan khusus untuk laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Itu nafarun. Kala, artinya kala pada dalam hadis tadi dikatakan kala innani ra'aituhu fin nari fi burdatin qallaha aw ibaatin. Kata Rasulullah, kala itu sekali-kali tidak. Kata ini berfungsi untuk memperingatkan atau melarang ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hentikanlah ucapan kalian itu dan janganlah menganggapnya sebagai syahid. Jadi Rasulullah sahabat-sahabat itu bilang si itu mati syahid, si itu mati syahid. Kala, tidak. Ini ra'aituhu finnar, tidak sama sekali ya. Aku melihat si fulan itu masuk neraka. Kenapa?
Kenapa? Kalla innani ra'aitu fin nari fi burdatin ghallaha au ibaah ya. Tidak ya, sama sekali tidak. Sesungguhnya aku melihat si fulan finar masuk neraka. Kenapa? Karena sehelai sebuah mantel yang disembunyikan dari hasil rampasan perang. Ra'aituhu, kata Rasulullah, ra'aituhu, aku melihatnya. Jadi dia melihat dengan apa? Dengan wahyu ya, dengan pengetahuan kenabiannya ya. Aku melihatnya. Makna tekstual hadis ini adalah Nabi mengetahui keadaan orang tersebut pada hari kiamatnya, yaitu sebagai akibat dari tindakan pengkhianatannya. Yaitu apa pengkhianatannya? Ya, menyembunyikan mantel. Hadis rampasan perang itu nggak boleh diambil sebelum dibagikan menurut menurut porsinya ya. Untuk Allah sekian, untuk Rasulullah sekian, untuk para sahabat ikut berperang sekian. Ini dia diumpetin ya, sebuah mantel. Mungkin dipandang mantel itu bagus untuk melindungi dirinya dari cuaca dingin atau untuk apa gitu ya. Mutiara hadis ini ada dua. Satu, besarnya dosa, besarnya siksa ya, besarnya dosa dan siksa bagi orang yang melakukan khianat terhadap harta umat ya, harta umat ya. Dua, mati syahid di jalan Allah tidak menghapuskan hak-hak kepada orang lain. Ya, silahkan direnung-renungkan sendiri ucapan Rasulullah, lama kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu fulanun syahid wa fulanun syahid hatta maru ala rajulin fa qalu fulanun syahid wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha au ibaah ya. Artinya ketika terjadi perang Khaybar, perang melawan orang-orang Yahudi di benteng Khaybar itu, ada sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghadap kepada beliau. Kemudian mereka mengatakan, Fulan ya Rasulullah, Fulan mati syahid, dan si Fulan juga mati syahid. Sehingga ketika mereka bertemu dengan seseorang di tengah jalan, mereka mengatakan Fulan mati syahid. Lalu Nabi berkata, kalla, tidak. Kalla inni ra'aitu fin nari fi burdatin ghallaha aw ibaah. Tidak, sesungguhnya tidak, sama sekali tidak mati syahid. Sesungguhnya aku melihat si fulan justru masuk neraka. Kenapa? Karena sehelai mantel yang disembunyikan dari hasil rampasan perang. Hati-hati ya dengan harta milik orang lain, jangan sampai dikorupsi, jangan sampai diambil, karena pasti ada impactnya, ada pengaruhnya sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.